Jadi zikir itu makanya wadhkurullaha dzikran katsira. Kalimatnya ingatlah Allah, bukan waqulullah dan sebutlah Allah, enggak. Nah, tapi lisan ini menguatkan apa yang ada di hati. Dan lisan ini adalah cerminan dari hati. Jadi kalau hatinya suka zikir, maka lisannya juga suka zikir. Ayo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kang Ali, lanjut tuh baca-baca pertanyaan. Kang terus ngiring naros alitus mogi eta saheh juria pangeran Sogiri. Wallahu alam. Tapi yang jelas di keluarga besar Jatinegara Kaum keturunan Pangeran Segiri banyak yang menafikan dia. Di antaranya adalah Raden Jumadi itu. Jadi wallahu alam saya nggak bisa. Tapi udah dijawab sama Mahesa itu. Cuma kata beberapa saudara itu bukan katanya. Jadi kakeknya itu katanya anak angkat daripada seorang Tubagus. Oh, Raden Hidayat. Anak walon lah, anak tiri gitu. Wallahu alam, tapi saya belum pernah meneliti langsung. Cuma aneh sekali kalau dia benar keturunan, harusnya kan nggak ada keluarganya yang menyangkal kan? iya benar. Saya ngaku keturunan Syekh Asnawi Caringin, ya periksa aja ke keluarga besar Syekh Asnawi Caringin. Saya ngaku cicit Syekh Tubagus Ahmad Khotib, periksa aja ke Banten Lama. Saya ngaku keturunan Syekh Tubagus Abdul Salam dari ayah Cibeber Mekah. Tanya aja. Saya ngaku keturunan Syekh Mansur Cikaduan dari Cikaduan Batu Quran. Tanya aja. Insya Allah nggak bakal ada yang mungkirin itu. Lanjut Kang Ali. Pertanyaan-pertanyaannya. Kang terus kitab An-Nawadir bolehkah dipelajari dan disampaikan ke masyarakat? Kitab ini ada tingkat-tingkatannya. Kata Nabi, khatibun nasa ala qadri uqulihim wa bilisani qaumihim. Kamu ajarin manusia itu sesuai dengan akalnya, bahasa kaumnya, dan juga kadarnya. Jadi kalau kitab-kitab khusus jangan dibacain ke umum, nggak bakal nyambung. Jaka sembung bawa golok, pengen nebang. Gus, Imam Malik itu ditanya 64 pertanyaan, yang kejawab cuma 14. Selebihnya dia bilang nggak tahu. Jadi nggak pernah so tahu. Saya setiap ada pertanyaan, apakah fikih kah, apakah tasawuf kah, apa. Saya selalu hanya menjawab sesuai jawaban ulama, bukan jawaban diri sendiri, bukan. Saya ini siapa? Bang Alim gitu. Luar biasa. Dengan kaidah fikihnya luar biasa. Kenapa mayoritas negara Barat dan Asia Timur yang kuat teknologi? Kenapa? Karena konsentrasi kita tidak kepada teknologi. Pemerintah kita tidak mensupport, political will kita tidak ke arah sana. Beda dengan mereka. Kan disebut dalam surat Ar-Rum juga. Dalam surat Ar-Rum disebut ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Memang orang-orang Barat ini, bangsa Romawi, orang-orang Barat ini, memang mereka itu expert, ahli dalam urusan ilmu-ilmu dunia. Geografika, ekonomika, politik, sosial, sosiologi, teknologi terutama ya. Disebut memang sama Quran itu ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Sementara kita ini kan sudah banyak masalah ya. Jadi kita ini banyak, bisa disebut apa ya, negara dengan yang suka mengadopsi buangan pemikiran dari negara luar. Jadi pemikiran-pemikiran yang di luar itu sudah nggak famous, sudah nggak dipakai, di sini digaungkan, dikampanyekan gitu. Contoh pemahaman feminisme yang di baratnya sekarang ditentang, di kita digaung-gaungkan ya, liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Ya, jadi itu saya juga membahas tentang itu konsep tasawuf dalam tata negara itu. Masalah kita ini, Indonesia ini adalah para founding father kita itu kan mengenyam pendidikan barat, sehingga bentuk negara yang dalam perspektif pikiran mereka itu tidak menyesuaikan dengan asal-usul genetik atau DNA bangsa kita yang dulunya itu berupa kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Makanya Bung Hatta itu dulu pernah mengupayakan negara federasi karena melihat keberagaman kita yang sangat majemuk, ya, sangat banyak sekali bahasa, budaya, latar belakang. Tapi Bung Karno inginnya negara kesatuan. Jadi negara kesatuan, ya konsekuensinya adalah para raja-raja atau sultan-sultan Nusantara ini akhirnya tidak terakomodir, tidak tersejahterakan, tidak. Kan kalau bicara jujur, yang dijajah oleh Belanda, oleh VOC Portugis itu kan bukan Indonesia.
secara negara, tapi kesultanan-kesultanan Islam yang sudah berdiri dan eksis. Oh, Ada Kesultanan Aceh, ada Kesultanan Indragiri, Indrapura, Lampung, Banten, Demak dan sebagainya ya. Itu mereka yang dijajah itu kan mereka sebenarnya. Tapi ketika sudah dan yang berjuang memerdekakan juga adalah keturunan-keturunan mereka. iya. Tapi setelah merdeka justru ya seolah terlupakan, bahkan termarginalkan gitu. Iya. Sebagian hanya menjadi penjaga adat budaya. Nggak semua kayak Jogja. Coba kalau kayak Jogja semua, anteng, nggak pernah kita dengar di Jogja ribut pilkada, biaya hidup murah bos, kehidupan tenang damai, ya. Iya. Kasus korupsi juga minim sekali. Kenapa? Karena ada sultan yang berdaulat menjadi pelindung, baik secara adat, budaya, spiritual. Ya. Banten kembalikan gue seperti itu. Itu tuh tugasnya Kang Tubagus Ali tuh, saya bukan siapa-siapa. Masya Allah. Nah, apalagi saya. Itu analisa daripada MH Ainun Najib ya, Cak Nun tuh, saya suka dengerin beliau. Iya. Gitu. Kang mun Arab deleng silsilah Banten ning endi? Kalau mau melihat silsilah Banten di mana? Banyak sekarang di internet juga ada di Rodofit namanya. Ketika aja Rodofit, situ ada silsilah Sultan Banten dan pangeran-pangerannya. Bahkan kadang sampai cucu-cucu itu udah dicantumkan di situ. Betul. Kalau mau yang ini, yang nakib pencatat nasab Kesultanan Banten itu Kang Tubagus Zain Bakri atau Kang Tubagus Safarudin Plituk yang kemarin malam saya live bareng tuh. Oh, Langsung. yang Tubagus Plituk itu yang sama Tubagus itu, sama Kang Tos. Ya, viral langsung tuh, spiral. Langsung viral itu. Gara-gara itu ngaku-ngaku keturunan Banten itu Iman ya. Nasib itu menurut saya tergantung takdir, Gus. Kenapa? Ini ada yang nanya, nasib itu menurut saya tergantung takdir, kata. Ada juga, iya betul. Nasib itu tergantung takdir. Tuh. Terus? Salam takzim dari Malaysia. Ahlan wa sahlan. Ya, barakallah. Terus? Ustaz, Kalau- mau tanya, apa ini? Aib Ali Arif, apa? Ya, Aib Ali Aib Mahdi dan Aib Dudi Caringin. Wah, itu wah saya kakak sepupunya ibu. Mereka juga cicitnya Syekh Asnawi Caringin. Nah, terus? Tubagus, apakah Mahesa termasuk dalam keluarga Banten? Mahesa lagi. Katanya beliau tuh masih ada turun dari Syekh Datu Kafi yang ada di Cirebon itu. Ya berarti masih saudara lah. Gitu. Tapi bukan dari Sultan Hasanuddin. Oh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Kak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.